Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan belajar membuat sebuah grafik histogram, yaitu membuat histogram dan OGIF ya. Caranya dari data yang kita punya di sini, kita harus membuat data ini menjadi data per kelompok. Nah, karena ini udah diurutkan, maka kita akan membuat rentangnya. Tetapi terlebih dahulu untuk membuat data per kelompok, kita harus menentukan hal-hal yang perlu dilakukan dulu. Yaitu untuk membuat data per kelompok, kita harus menentukan apa? Yaitu menentukan min, kemudian maksimumnya berapa banyaknya jumlah, lalu log n nya berapa, setelah itu k atau panjang atau banyaknya kelas, setelah itu c atau panjang kelas. Nah, dari sini kita bisa cari min, kita pakai rumus min ya, min dari ini, terus kita klik shift n bawah, tutup kurung, nah dapat gini. Sedangkan kalau maxnya, kita max, berarti kita masuk di sini, shift n, terus tanda ke bawah, tutup kurung, terus tadi tutup kurung kayak gini. Jadi dapat min dan maxnya. Kemudian kita untuk menghitung banyaknya data, kita pakai rumus count, kita ambil ini, shift n bawah, tutup kurung, didapat banyak data adalah 60. Kemudian untuk menghitung log n nya, yaitu sama dengan log n nya adalah 60, tutup kurung, dapatkan seperti ini. Lalu ini kita tutup kayak gini. Setelah itu untuk menghitung panjang kelas, kita menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah 3,322 kali log n nya sini. Lalu di sini kita jangan lupa diberatkan ke atas, round up dengan nilainya ini, kemudian titik koma, digitnya itu 0. Salah sama dengan round up, tab harusnya ya, round up, lalu yang ini titik koma 0. Nah, didapatkan nilai adalah 7. Kita bunuh ini. Kemudian panjang kelasnya adalah sama dengan nilai maksimum dikurangi minimum, terus tutup kurung dibagi k nya adalah 7. Nah, didapat seperti ini. Lalu kita round up kan ke dari nilai ini ke 0, dapatkan nilai 8. Jadi nanti akan ada banyaknya kelas akan 7, kemudian rentangnya akan ada 8, batas antaranya ada 8 selisihnya. Nah, kemudian kita akan buat datanya kelas seperti ini. Di kelas ini nilai minimumnya adalah 41, kita masukkan, kemudian kita buat tanda ini. Lalu setelah itu di sini kita masukkan, atau kita nggak perlu kayak gini ya, kita merge ini dulu. Oke. Oke, setelah itu kita tidak aja dulu ya yang di sini. Kemudian untuk menghitung kelas di sini adalah kita pakai minusnya, di 8 kita 41. Kemudian nanti kita buat di sini rentangnya adalah 41 ditambah panjang kelasnya adalah 8 dikurangi 1 dari batas bawah ke atas, dapat 42. Lalu di sini sama dengan 41, langsung aja tambah 8, 49, karena ini menyambung ke bawah situ. Nah, karena itu nggak bisa, jadi di sini kita jangan lupa pada bagian 8-nya kita Fn plus F4 ya. Jadi nanti kalau kita turun ke bawah, dia akan ikut. Ini kita taruh tengah. Nah, ini tadi ada berapa kelas? Ada 7. Ini masih 6, kita kurang 1 kelas lagi. Lalu setelah itu yang bagian batas atasnya juga, batas atas inilah ini batas bawah, sedangkan ini adalah batas atas. Nah, di sini kita tinggal tambahkan aja kayak tadi, sama dengan ditambah 8 ininya Fn plus F4 biar kekunci, terus itu kayak gini. Nah, sama kan maxnya 96 dan 96. Oke, setelah kita temukan kayak gini, kita mencari frekuensi. Nah, untuk mencari frekuensi ini ada rumusnya, yaitu frekuensi dari data array-nya ini, shift n row bawah, terus titik koma, bins array-nya adalah batas atasnya, dan jangan lupa ulang. Lalu untuk mencari frekuensi ya, frekuensi atau F-nya aja, atau untuk mencari F-nya aja, kita menggunakan rumus frekuensi dengan data array-nya ini, shift n bawah, jangan lupa dikunci dengan Fn plus F4, lalu kita menggunakan batas atasnya kayak gini dan kunci juga, setelah itu tutup. Nah, didapat kayak gini, kita jangan lupa klik tab. Nah, ini kita hapus saja yang 0. Ini adalah frekuensinya, sebenarnya nggak boleh ini, tapi kalau maksudnya juga nggak apa-apa. Lalu setelah kita menemukan ini, kita taruh tengah ini dulu. Setelah kita menemukan frekuensinya sampai 0 ya kan, lalu kita akan menghitung apanya dulu nih, kita rapikan dulu ya. Oke, ini kayak gini.
frekuensinya kayak gini juga. Setelah kita dapat frekuensinya kayak gini, lalu untuk membuat sebuah grafik histogram, kita tinggal gabungkan aja ini sebenarnya. Jadi 41 sampai 48, lalu 49 sampai 56, sebenarnya agak lumayan sih ya, lumayan lama sampai 48 kayak gini. Lalu setelah itu apa deh, nanti kalian bisa cepetin ya. 65 sampai 72, setelah itu 73 sampai 80, lalu 81 sampai 88, lalu 89 sampai 96 kayak gini. Nah, frekuensi kita tinggal copy aja kayak gini. Ini kelas, ini frekuensi. Lalu ini untuk menghitung histogram, kita tinggal ini kan aja, select dari kelas dan juga frekuensi, kemudian kita insert, kita pilih yang ini, 2D nya cluster column. Ingat ya, pakai cluster column. Setelah menghitung cluster column kayak gini, kita klik 2 kali yang ini batangnya, kemudian kita buat gapnya sama dengan 0. Nah, udah dapat kayak gini. Lalu kita bisa ubah outline-nya jadi warna merah atau terserah kalian. Outline-nya jadi warna merah semua atau warna hijau, terserah. Nah, ini udah dapat, kita dapat tabel histogram. Lalu bagaimana? Jadi ingat ya, kalau membuat tabel histogram kita harus buat tabel frekuensi berkelompoknya terlebih dahulu, data berkelompok terlebih dahulu, kemudian select kelas dan frekuensi, lalu pilih insert, terus pilih yang cluster column. Setelah itu bagaimana cara membuat histogram poligon? Nah, untuk mencari tahu itu berarti kita harus pilih ini, klik kanan, atau ini kita akan jadi 2 contoh ya. Saya buat lagi yang satu, histogram poligon dengan ini insert, kemudian ini, setelah itu gapnya 0, setelah itu kita buat di sini outline-nya jadi warna kuning atau hijau, terserah kalian. Nah, lanjut untuk membuat histogram poligon. Ini udah ya, batas bawahnya udah. Kalau membuat histogram poligon berarti kita pilih yang ini, klik kanan, setelah itu apa ya, select data, terus add, kita kasih nama poligon dengan kita memasukkan frekuensi kah. Nah, kita masukkan frekuensi, kita pilih OK. Nah, ya, kita masukkan frekuensi, lalu kita change seriesnya, dan ini kita ubah ke sini poligon kayak gini. Nah, ini udah berupa data histogram poligon, namanya grafik histogram poligon. Kalau ini histogram aja, chart histogramnya. Oke, lalu bagaimana cara kita untuk membuat OGIF? Kalau kita ingin membuat OGIF, maka kita harus mengetahui batas bawah dan batas atas dari kelas tersebut, lalu menghitung less than dan more than-nya. Jadi untuk menghitung OGIF, berarti kita buat tepi batas bawahnya, atau ya tepi batas bawah. Tepi batas bawah berarti sama dengan ini dikurangi 0,5. Lalu kita ke bawahkan sampai ini. Dan jangan lupa ininya ada yang batas tepi atas yang maksimal berarti sama dengan 96,5. Kita implement ke atas ya. Lalu setelah itu tepi batas bawah kita cari yang less than, dan di sini ada yang more than. Yang less than berarti kan ini kan nggak ada yang kurang dari 40,5. Sedangkan ini di sini sama dengan 2 rentangnya, atau yang di sini sama dengan kurang dari ini sama dengan 2. Nah, kita maksimalin kayak gini. Yang less than ini berarti dia yang less than ini berarti sama dengan 2. Kemudian yang kurang dari 50 berarti kan ada 2 ditambah 7 ditambah 2 kayak gini kan, kayak gini, dan kita teruskan jadi sampai ini maksimal ya kan. Lalu yang more than 42 pastinya dia adalah sum dari ini, sedangkan yang kurang dari ini berarti sama dengan ini dikurangi more than itu berarti dikurangi 2, lalu kita tarik sampai bawah.
sampai 00 gitu ya. Nah, untuk menghitung Ogif setelah kita dapatkan ini, ingat tepi bawah tepi atas kayak gini, less than more than kayak gini. Lalu kita tinggal ambil less than more than, kemudian kita pilih insert, setelah itu kita pilih yang ini line with markers, udah didapat. Nah, karena kan ini yang bawahnya kan masih salah ya, kita pilih yang select data, ini yang kita edit. Bentar, karena ini masih belum yang di bawah, kita harus edit dulu. Berarti kita select data, setelah itu yang kita edit di sini, tepi bawah tepi atas gini, kita pilih oke. Nah, udah kayak begini. Nah, ini namanya adalah Ogif ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan latihan untuk UTS 2025 ini. Semoga nilainya bisa bagus dan yang kita latih hari ini bisa keluar. Amin. Ingat, berarti kalau cari histogram pakai data berkelompok, cari frekuensinya. Terus untuk mencari Ogif tepi bawah kelas, less than more than. Oke. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.